Bagaimana jutaan buaya diproses? Industri peternakan buaya skala besar untuk kulit dan daging. Bayangkan sebuah tempat di mana ribuan mata tajam mengintai dari permukaan air yang tenang, bukan di alam liar, tapi di peternakan modern berskala industri. Di balik tas mewah dan sepatu mahal, tersembunyi sebuah proses panjang yang jarang diketahui publik. Inilah dunia peternakan buaya tema mana. Predator purba dibesarkan, diproses, dan diubah menjadi produk bernilai tinggi miliaran rupiah. Selama ribuan tahun, buaya dikenal sebagai predator mematikan, diam, sabar, dan menyerang tanpa peringatan, namun di tangan manusia. Hewan buas ini berubah peran dari penguasa rawa menjadi tontonan, bahkan komoditas bernilai tinggi. Inilah kisah buaya sebagai hewan sirkus dan sebagai ternak industri. Di berbagai belahan dunia, buaya pernah menjadi bagian dari pertunjukan ekstrim atraksi yang menegangkan, sekaligus mengundang rasa takut. Pawang buaya masuk ke dalam kandang, berhadapan langsung dengan rahang yang mampu menghancurkan tulang dengan teknik tertentu. Mereka menjinakkan buaya, mulai dari menekan bagian tubuh tertentu, hingga memanfaatkan refleks alami buaya. Namun, perlu diketahui, buaya sebenarnya tidak benar-benar jinak, mereka hanya diam, menunggu momen satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Atraksi seperti ini sering menuai kontroversi, banyak yang menganggapnya sebagai eksploitasi hewan demi hiburan. Seiring waktu, peran buaya mulai bergeser dari sekadar tontonan menjadi sumber ekonomi. Peternakan buaya berkembang pesat di berbagai negara tropis. Di tempat-tempat ini, buaya tidak lagi dipertontonkan, melainkan dibesarkan secara sistematis. Ribuan buaya dipelihara dalam kolam buatan. Setiap aspek kehidupan mereka dikontrol, mulai dari suhu, makanan, hingga pertumbuhan. Tujuannya jelas, menghasilkan kulit dan daging berkualitas tinggi. Kulit buaya adalah salah satu bahan paling mahal di industri fashion. Teksturnya unik, kuat, dan eksklusif. Dari kulit inilah dibuat tas mewah, sepatu premium, hingga aksesoris kelas atas. Semua dimulai dari telur di fasilitas khusus. Ratusan hingga ribuan telur buaya dikumpulkan dan disusun rapi dalam inkubator bersuhu terkontrol. Panen telur buaya, awal dari industri predator purba. Di balik air rawa yang tenang, tersembunyi salah satu ibu paling protektif di dunia hewan, seekor buaya betina. Rela mempertaruhkan nyawanya demi melindungi sarangnya. Namun di beberapa tempat, manusia datang bukan untuk berburu, tapi untuk mengambil sesuatu yang sangat berharga, telur buaya. Inilah proses panen telur buaya, awal dari siklus industri bernilai miliaran. Inilah proses panen telur buaya, awal dari siklus industri bernilai miliaran. Tempat kelahiran yang berbahaya. Buaya betina membangun sarang dari tanah, lumpur, dan dedaunan. Lokasinya tersembunyi, namun strategis cukup hangat untuk menetaskan telur. Dalam satu musim bertelur, seekor buaya bisa menghasilkan puluhan hingga lebih dari 60 butir telur. Namun jangan salah, sarang ini dijaga ketat. Induk buaya akan tetap berada di sekitar sarang, mengawasi setiap gerakan yang mencurigakan bagi manusia. Mendekati sarang ini sama saja dengan mendekati bahaya. Panen telur bukan pekerjaan biasa. Ini adalah pekerjaan yang penuh risiko. Para pekerja harus mengalihkan perhatian induk buaya terlebih dahulu. Dalam beberapa kasus, buaya dipancing menjauh
atau diamankan sementara oleh tim profesional. Setelah itu, mereka bekerja cepat, telur-telur digali dengan hati-hati karena satu kesalahan kecil seperti membalik posisi telur bisa membuat embrio di dalamnya mati. Setiap telur ditandai untuk menjaga posisi aslinya, lalu dipindahkan ke wadah khusus. Semua harus dilakukan dalam waktu singkat sebelum induk buaya kembali. Setelah 70 hingga 90 hari, telur-telur mulai menetas, anak buaya kecil keluar dari cangkang, mengeluarkan suara khas untuk memanggil induk, meski induk aslinya tidak ada. Di ternaken, mereka akan dibesarkan dalam jumlah besar, diberi makan, dijaga, dan dipelihara secara sistematis. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, menghasilkan kulit dan daging berkualitas. Tinggi, telur kecil yang rapuh, akhirnya menjadi bagian dari rantai industri global. Kontroversi dan konservasi. Panen telur buaya bukan tanpa kontroversi. Sebagian pihak melihatnya sebagai eksploitasi alam, namun ada juga yang berpendapat bahwa metode ini membantu menjaga populasi buaya di alam liar. Dari tukik hingga predator, proses pembesaran dan perawatan anak buaya. Dari dalam cangkang kecil, lahir salah satu predator paling mematikan di bumi, anak buaya. Terlihat lemah, kecil, bahkan menggemaskan, namun di balik tubuh mungil itu tersembunyi insting berburu yang mematikan. Di alam liar, hanya sedikit yang bertahan hidup, tapi di peternakan modern, mereka dibesarkan untuk tujuan yang sangat berbeda. Begitu menetas, anak buaya langsung memasuki fase paling rentan dalam hidupnya di alam liar. Mereka menghadapi banyak ancaman, burung, ikan besar, bahkan sesama buaya. Namun di peternakan, ancaman itu digantikan oleh sistem perawatan intensif. Anak buaya ditempatkan di kolam kecil dengan air dangkal, suhu dijaga hangat, meniru kondisi alami rawa tropis. Pada tahap ini, stres adalah musuh terbesar jika lingkungan tidak stabil. Anak buaya bisa berhenti makan dan mati. Pemberian makan, awal insting berburu. Makanan pertama mereka biasanya berupa potongan kecil daging atau ikan, meski masih kecil. Respons mereka cepat, gigitan pertama menunjukkan bahwa insting predator sudah aktif. Pemberian makan dilakukan secara rutin dan terkontrol, jumlah, jenis, dan waktu makan diatur untuk mempercepat pertumbuhan dalam beberapa bulan. Pertumbuhan mereka sangat pesat, dari panjang hanya belasan sentimeter menjadi puluhan sentimeter. Namun satu hal tetap dijaga, mereka tidak boleh terluka. Kontrol lingkungan, pabrik hidup. Di peternakan modern, setiap detail diperhitungkan, air harus selalu bersih, suhu harus stabil, kepadatan populasi harus dikontrol. Jika terlalu padat, buaya bisa saling menyerang. Jika terlalu dingin, pertumbuhan melambat. Kolam-kolam dirancang seperti pabrik hidup, di mana setiap buaya adalah bagian dari sistem produksi. Bahkan pencahayaan dan waktu makan diatur untuk memaksimalkan efisiensi pertumbuhan. Seiring waktu, anak buaya tumbuh menjadi remaja, ukuran tubuh mereka membesar, kekuatan rahang meningkat, dan naluri agresif semakin terlihat. Pada titik ini, mereka dipindahkan ke kolam yang lebih besar, perawatan tetap berlanjut, namun dengan pengawasan lebih ketat. Dalam 2 hingga 3 tahun, mereka akan mencapai ukuran ideal, siap untuk memasuki tahap berikutnya dalam siklus industri. Dari makhluk kecil yang rapuh hingga predator yang kuat,
proses pembesaran anak buaya adalah kombinasi antara insting alam dan kontrol manusia, sebuah perjalanan yang jarang terlihat namun menjadi bagian penting dari industri besar dunia. Panen dan proses akhir buaya. Setelah bertahan dibesarkan dalam sistem yang terkontrol, anak buaya kini telah berubah, tubuhnya besar, rahangnya kuat, dan insting liarnya semakin nyata. Namun bagi industri, inilah momen yang paling ditunggu, tahap panen. Proses penanganan. Menangani buaya dewasa bukan hal mudah dengan kekuatan rahang yang luar biasa. Satu gerakan saja bisa membahayakan manusia. Karina itu. Proses dilakukan oleh tim terlatih, buaya diamankan dengan teknik khusus untuk meminimalkan risiko dan stres. Semua dilakukan cepat, presisi, dan terkontrol. Tujuannya bukan hanya keselamatan pekerja, tetapi juga menjaga kualitas hasil akhir. Pemanfaatan kulit dan daging. Setelah diproses, bagian paling berharga adalah kulit. Kulit buaya memiliki pola alami yang unik, tidak ada dua yang benar-benar sama. Kulit ini kemudian diawetkan dan dikirim ke industri pengolahan kulit. Dari sinilah lahir produk-produk mewah, tas, sepatu, dompet, hingga aksesoris kelas dunia. Sementara itu, daging buaya juga dimanfaatkan di beberapa negara. Dagingnya dikenal rendah lemak dan tinggi protein, tidak ada bagian yang terbuang hampir. Seluruh tubuh buaya memiliki nilai ekonomi. Rantai industri global. Apa yang dimulai dari telur kecil, berakhir di pasar global bernilai miliaran. Peternakan buaya kini menjadi bagian dari industri internasional. Dari Asia, Afrika, hingga Australia, rantai distribusinya sangat luas. Permintaan terhadap kulit eksotis terus meningkat, terutama dari industri fashion kelas atas, dan di balik setiap produk mewah itu, ada proses panjang yang jarang terlihat. Industri kerajinan kulit buaya, dari predator liar menjadi simbol kemewahan. Di balik kilau tas mewah dan sepatu eksklusif, ada sebuah bahan yang tak tergantikan kulit buaya. Kuat, elegan, dan langka, kulit ini telah menjadi simbol status dan kemewahan selama puluhan tahun. Namun sedikit yang tahu perjalanan panjang di balik setiap produk tersebut. Nilai eksklusif kulit buaya. Kulit buaya bukan sekadar bahan biasa. Setiap lembar memiliki pola sisik yang unik, tidak ada dua yang benar-benar sama, teksturnya kuat namun fleksibel membuatnya sangat diminati dalam industri fashion kelas atas. Inilah alasan mengapa harga produk dari kulit buaya bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Bagi sebagian orang, memiliki produk kulit buaya adalah simbol prestise. Proses penyamakan. Sebelum menjadi produk jadi, kulit buaya harus melalui proses panjang yang disebut penyamakan. Kulit mentah dibersihkan dari sisa jaringan, kemudian direndam dalam larutan khusus. Proses ini bertujuan untuk mengawetkan kulit, menguatkan serat, dan mencegah pembusukan. Setelah itu, kulit dikeringkan dan dihaluskan. Tahap ini membutuhkan keahlian tinggi. Kesalahan kecil saja bisa merusak kualitas seluruh kulit. Pewarnaan dan finishing. Setelah disamak, kulit masuk ke tahap pewarnaan. Warna-warna elegan seperti hitam, coklat, dan burgun menjadi pilihan utama. Namun di industri modern, warna-warna unik seperti biru, merah, hingga metalik juga mulai diminati. Proses finishing dilakukan untuk memberikan kilap alami dan melindungi permukaan kulit. Disinilah kulit buaya mulai berubah dari bahan mentah menjadi material premium. Kerajinan tangan Senseni. Berbeda dengan produksi massal biasa, kerajinan kulit buaya seringkali dibuat secara handmade.
Pengrajin memotong pola dengan presisi tinggi, menjahit dengan tangan, dan merakit setiap bagian dengan detail sempurna. Satu produk bisa memakan waktu hari, bahkan berminggu-minggu untuk diselesaikan. Hasilnya adalah karya seni, bukan sekadar barang. Pasar global dan brand mewah. Produk kulit buaya banyak ditemukan di butik mewah dunia, tas, sepatu, dompet, hingga jam tangan menggunakan bahan ini sebagai simbol eksklusivitas. Permintaan datang dari pasar global, terutama dari kalangan atas yang mencari keunikan dan kualitas. Harga tinggi bukan hanya karena bahan, tetapi juga karena proses dan keterbatasan produksinya. Kontroversi dan masa depan. Namun, industri ini tidak lepas dari kontroversi, isu kesejahteraan hewan dan keberlanjutan menjadi perhatian dunia. Beberapa brand mulai mencari alternatif, sementara yang lain tetap mempertahankan tradisi. Pertanyaannya, apakah kemewahan ini akan bertahan di masa depan? Dari predator liar menjadi simbol status di panggung fashion dunia, kulit buaya adalah bukti bagaimana alam dan industri bertemu dalam satu titik, namun di balik keindahannya tersimpan cerita yang tidak sederhana.